Halo semuanya, selamat datang di kelas praktikum. Di video kali ini kita akan membahas mengenai IP address dan juga subnetting. Nah, sebelumnya pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan istilah IP address. Jadi IP address ini adalah sistem penomoran untuk setiap perangkat atau device atau host yang terhubung ke jaringan. Karena kita tahu saat ini ada banyak sekali perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, dengan menggunakan IP address ini, maka kita bisa mengenali alamat suatu perangkat ketika ingin mengirimkan suatu data atau ketika ingin tahu data itu dikirim dari mana. Nah, umumnya untuk IP address itu saat ini ada dua versi. Yang pertama untuk versi 4 dan yang kedua adalah versi ke-6. Tapi lebih banyak digunakan adalah IP versi 4. Untuk IP versi 4 sendiri itu punya panjang 32 bit dengan bilangan binary 1 dan 0. Nah, dari 32 bit itu nantinya dibagi menjadi 4 bagian dengan masing-masing bagian terdiri atas 8 bit. Tiap 8 bit ini ketika diubah ke bilangan oktet itu menjadi alamat IP yang biasa kita lihat di perangkat atau device kita, di laptop, di HP. Nah, untuk IP versi 4 ini tiap bagian dari IP-nya itu menunjukkan ke suatu alamat. 3 bilangan pertama dari IP itu menunjukkan alamat suatu jaringan, misalnya jaringan FTI atau jaringan Fakultas Hukum. Sedangkan untuk penomoran terakhir itu biasanya digunakan untuk menunjukkan alamat host. Alamat host ini adalah perangkat yang ada dalam suatu jaringan. Untuk pembagian kelas IP sendiri itu dibagi jadi 5. Yang pertama adalah kelas IP A atau kelas A. Biasanya digunakan untuk kebutuhan jaringan yang sedikit tapi host yang diperlukan banyak. Misalnya suatu perusahaan itu butuh 3 jaringan. Jaringan untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tapi tiap lantai itu perlu IP untuk perangkatnya itu banyak. Bisa mencapai ribuan. Nah, sedangkan kalau di kelas B itu biasanya digunakan untuk kebutuhan jaringan dari skala sedang hingga besar. Di kelas C sendiri, kebutuhannya itu berbanding terbalik dengan kelas A. Di kelas C ini dibutuhkan pembagian jaringan yang banyak, tapi masing-masing jaringan itu hanya perlu host yang sedikit. Misalnya ada jaringan A, jaringan B, jaringan C, sampai 10 jaringan. Tapi tiap-tiap jaringan hanya butuh 100, 40, atau 60. Nah, itu biasanya pakai kelas C. Umumnya yang paling sering digunakan itu kelas A, B, dan C. Untuk kelas D dan E sendiri itu jarang digunakan karena kelas D ini fungsinya untuk jaringan multicast. Multicast di sini maksudnya digunakan kayak salah satu contohnya tuh di aplikasi real time video konferensi. Karena kan aplikasi ini butuh lebih dari 2 host atau multipoint. Sedangkan untuk kelas E ini sendiri biasanya digunakan untuk eksperimental. Di sini misalnya percobaan untuk alamat IP yang akan digunakan di masa depan. Kayak gitu. Nah, untuk ngebedain tiap-tiap kelas itu punya rank IP-nya. Kelas A itu dari 0 sampai 127. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada alamat IP 120.168.10.0, nah itu berarti dia masuk di kelas A. Kayak gitu juga untuk kelas B, C, D, dan E. Nah, selanjutnya adalah subnet mask. Jadi subnet mask ini digunakan untuk membedakan mana bit yang bakal dipakai untuk menunjukkan jaringan, mana bit yang bakal dipakai untuk menunjukkan host yang ada di dalam jaringan. Untuk jaringannya sendiri itu menggunakan bit bernilai 1, sedangkan kalau untuk hostnya bernilai 0. Subnet mask ini dibagi jadi 3, kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Untuk kelas A, bit yang menunjukkan jaringan itu ada di 8 bit pertama. Sisanya itu menunjukkan alamat host. Di kelas B, 16 bit pertama, sisanya host. Kelas C untuk jaringannya 3 bit pertama, 24 bit pertama, dan yang terakhirnya untuk host.
perlu teman-teman ketahui kalau nilai maksimal dari subnet mask itu adalah 255, 255, 255, dan juga 255. Nah, ini itu udah nilai paling maksimal yang ada di subnet mask. Jadi udah nggak ada lagi 256 karena paling besar 255. Biasanya nilai maksimal ini bakal dipakai ketika kita ingin merequest alamat IP ke server buat perangkat kita itu punya alamat IP. Selain nilai maksimal, itu juga ada nilai minimum. Nilai minimumnya itu 0, 0.0.0.0. Biasanya dikenal juga dengan istilah default route. Default route ini biasanya dipakai kalau kita mau ngirim suatu data, tapi kita belum tahu alamat dari destinasi tujuan, maka dipakai nilai minimum ini atau default route-nya ini. Nah, di subnetting ini kita mau ngapain? Jadi kita mau memecah suatu alamat IP dengan prefix tertentu menjadi beberapa blok atau menjadi beberapa blok bagian jaringan. Karena kita tahu penggunaan IP address versi 4 ini kan mulai terbatas seiring dengan meningkatnya penggunaan internet saat ini. Kita langsung masuk ke bagian perhitungannya aja ya. Nah, sebelum perhitungan, itu ada beberapa istilah nanti yang bakal dipakai. Pertama adalah network address. Network address ini adalah IP yang akan nunjukin alamat suatu jaringan. Misalnya, jaringan yang ada di dalam lingkup FTI, jaringan yang ada di lingkup Fakultas Hukum. Lalu, ada juga yang namanya host address. Nah, ini dipakai untuk alamat IP dari perangkat. Misalnya di Fakultas FTI. Di FTI ini kan ada banyak banget nih komputernya. Nah, host address ini buat nunjukin alamat dari tiap-tiap komputer yang ada di FTI. Kemudian, ketika kita pengen ngasih pesan ke semua host yang ada di dalam satu jaringan, itu biasanya digunakan alamat IP broadcast. Jadi broadcast ini bakal ngirim semua data atau pesan atau informasi ke semua komputer yang ada di jaringan tersebut. Oke. Di sini kita langsung masuk ke perhitungan. Nah, sebelumnya untuk perhitungan itu sendiri, pertama ada yang namanya jumlah subnet. Jumlah subnet ini untuk tahu kira-kira kalau dibagi nanti bakal dapat berapa jaringan. Caranya adalah dengan 2 pangkat X. X ini adalah nilai binary 1 pada oktet terakhir. Lalu, kalau kita mau cari kira-kira dalam satu jaringan tersebut bisa muat berapa IP untuk berapa host, itu pakai jumlah host per subnet. Rumusnya 2 pangkat Y dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Jadi 2 ini tuh IP untuk networknya dan satunya lagi untuk broadcastnya. Nah, untuk jumlah blok subnetnya itu 256 dikurang Z. Z ini nilai terakhir dari subnetnya. Oke. Oh ya, dan juga nilai akhir IP maksimal itu 255. Jadi kalau misalnya ada IP 192.168.12.255, nah maka IP selanjutnya itu bukan 12.256, tapi lanjut ke berikutnya 192.168. 12-nya ini nambah 1, ngulang dari awal lagi, 13. Nah, yang akhirnya ini karena udah maksimal 255, maka dimulai dari 0 lagi. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke perhitungan di subnetting aja. Di sini kita akan menghitung subnetting di kelas C, kelas B, dan juga kelas A. Tapi sebelumnya aku pengen memperjelas lagi terkait nilai maksimum IP. Jadi kalau misalnya nanti kita menghitung subnetting, terus kita ketemu alamat IP 190.25.255.255. Nah, IP selanjutnya itu jadinya 190.26.0.0 karena 255 ini udah nilai maksimum. Terus kalau misalnya lagi nih ada contoh 220.10.10.255. Nah, maka IP selanjutnya itu
Berarti 220.10.10.11.0. Kayak gitu seterusnya. Pokoknya nilai 255 ini udah paling maksimal, nggak ada lagi istilahnya dalam IP itu 256. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita mau menghitung dulu dari IP 192.161.0/27. Kira-kira dari alamat IP di kelas C ini kita bisa dapat berapa jaringan. Nah, yang pertama kita cari dulu subnet masknya. Di sini kan aku udah ngejelasin kalau alamat IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit bilangan binary 1 dan 0. Nah, untuk slash 27 ini maksudnya itu adalah banyak angka 1 dari 32 bit bilangan binary tadi. Jadi kalau slash 27 itu satunya ada 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan udah 16. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8 kali 3, 24. Berarti ini 1, 2, 3. Sisanya 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini ya kawan-kawan. Terus kita mau nyari penulisan subnet masknya. Kalau satu semua ini kan berarti 255 255. Terus kalau satu semua ini juga 255 titik, ini juga 255. Karena kan ini nilai paling maksimal. Nah, untuk nyari kayak gini, misalnya campuran 1 dengan 0-nya, itu kita bisa pakai perhitungan di atas. Jadi di sini ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan paling tinggi 128. Ini didapatkan dari 2 pangkat, dari 0 sampai 7. Kenapa hanya dari 0 sampai sampai 7? Karena kalau hasil pangkatnya itu dijumlahin, totalnya sama dengan 255, nilai maksimumnya tadi. Nah, di sini kalau untuk menghitungnya itu kita tulis dari 0 dulu yang paling terakhir. Jadi ini 0, kemudian 0, 0, 0, 0. Nah, terus 1. 1, 1, 1. Nah, yang dijumlahin itu yang ada satunya. Berarti 128 ditambah 64 ditambah 32. 128 ditambah 64 ditambah 32. Jadi totalnya adalah 224. Berarti net massnya ini di sini adalah 224. Jadi kita bisa dapatin net massnya 255, 255, 255, 224 untuk prefix slice 27. Nah, kita mau cari yang pertama adalah jumlah subnet. Jadi jumlah subnet ini buat nunjukin berapa banyak jaringan dari alamat ini. Nah, di sini kita pakai rumus 2 pangkat X. 2 pangkat X itu X-nya didapat dari banyaknya binary 1 terakhir. Kalau di sini kan di sini nih ada 1 terakhir. Nah, jadi kita bisa dapatin 2 pangkat satunya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Sama dengan 8. Berarti nantinya dengan alamat IP segini, kita bisa bagi jadi 8 jaringan. Lalu yang kedua, kita mau hitung. Di tiap-tiap jaringan itu kita bisa dapat alamat IP untuk berapa host. Ada berapa banyak device gitu. Nah, rumusnya 2 pangkatnya dikurangi 2. Ingat, 2-nya ini untuk network dan juga broadcast. Jadinya di sini 2 pangkat Y-nya itu adalah nilai 0 terakhir. Kalau di sini itu nilai 0-nya ada 5. Berarti di sini adalah 2 pangkat 5 dikurangi 2. Berarti kita dapat 30. Jadi untuk satu jaringan itu bisa punya alamat IP 30 hostnya. Kemudian blok subnetnya adalah 256 dikurang angka terakhir. Kalau di sini kan blok subnet terakhirnya itu 224. Berarti 256 dikurangi 224. Dapatnya berapa nih? 32. Nah, jadi untuk penulisan di subnetting itu ada network,
host pertama, host terakhir, dan broadcast. Networknya ini buat nunjukin alamat jaringannya. Jadi yang pertama ada 195.160.1.0. Terus ke bawahnya ini itu ada 8 sesuai dengan banyaknya subnet. Jadi ini kita copy aja. Ini 0. Terus kita pengen tahu nih berikutnya network berikutnya berapa? Itu kita tinggal lihat di blok subnet. Kalau di sini kan blok subnetnya 32, berarti di sini 32. Terus berikutnya 32 tambah 32 64. Berikutnya lagi 64 tambah 32 96. Berikutnya lagi ditambah 32 jadi 128. Seterusnya sampai ini tuh jumlahnya ada 8 sesuai dengan jumlah subnet. Nah, ini kan udah 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 sesuai. Dan di sini network terakhirnya itu adalah 95.160.224 sama kayak di subnet masnya ini. Jadi ini bisa juga nunjukin alamat network terakhirnya. Terus untuk kita nggak usah nyari host pertama dulu deh. Kita nyari broadcast dulu. Nah, broadcast ini kita bisa tahu nilainya itu dari network selanjutnya. Jadi kalau network selanjutnya itu kan 195, 160, 1.32. Nah, untuk broadcastnya ini berarti kita bisa dapatin 195, 160.1. Nah, satu angka sebelum 32 ini berarti 31. Kayak gitu. Terus untuk host pertama itu satu angka setelah networknya. Berarti 195.160.1. Berarti kalau di sini itu 1.1. Host terakhir itu lihat dari broadcastnya. Kalau broadcastnya 31 berarti di sini 30. Nah, jadi kayak gitu ya ngitungnya biar nggak sulit. Contoh selanjutnya nih, misalnya kalau masih bingung, di sini kita mau nyari broadcast untuk jaringan kedua. Nah, jaringan kedua itu kan kita ngelihat dari jaringan ketiganya. Jaringan ketiga networknya itu 195.160.64. Berarti broadcastnya itu satu angka sebelum 64 ini. Berarti 195, 160, 1.63. Nah, host pertamanya berarti satu angka setelah networknya 195, 160.1.33 gitu. Dan broadcastnya satu angka sebelum host terakhirnya satu angka sebelum broadcast. Berarti 195, 160, 1.62. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk nyari host pertama lihat aja networknya. Kalau pengen tahu ngitung host terakhirnya, karena ini kan masih mudah ya, masih 30 untuk jumlah hostnya. Nanti kalau misalnya jumlah hostnya itu sampai ribuan, bingung ngitungnya. Nah, itu tinggal lihat aja dari network selanjutnya. Nah, network selanjutnya dikurangi 1 itu adalah nilai dari broadcast. Baru bisa kita hitung host terakhirnya, host pertamanya. Gitu. Seterusnya sampai ke yang paling terakhir. Nah, kalau udah di kelas C, selanjutnya kita mau di kelas B. Oh ya, aku juga mau nambahin sedikit untuk perhitungan. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, subnet mask itu kan dari slice 9 sampai dengan slice 30. Nah, biasanya yang paling dipakai itu kan dari slice 17 sampai 130 nih, yang paling sering. Perhitungan itu di subnet mask ini itu buat ngasih tahu juga
kira-kira kalau di networknya tuh di perhitungan dia bakal berubah di mana. Kalau di contoh tadi kan kita pakai yang slice 27. Nah, di sini. Nah, itu nunjukin yang bakal berubah tuh di sini. Kalau dari 25 sampai 30, pasti angka yang bakal berubah tuh di sini. Sedangkan kalau dari 17 sampai 24, itu di sini. Di ketiganya. Nah, 9 sampai 16 itu di bagian keduanya. Langsung contoh aja ya, biar nggak bingung ya. Oke. Di sini kita mau kelas B, kita pakai yang size 20. Ini alamat IP-nya 172.16.0.0, kemudian slice 20. Sama kayak yang pertama, kita cari dulu subnet masknya. 20 berarti satunya ada 20. Nah, untuk subnet masknya kita udah dapat, terus kita tinggal hitung aja. Ini 255. Nah, kalau untuk 0 ini kan nilai minimumnya nih, 0. Selanjutnya kita mau hitung di sini. Satunya ada 4, 0-nya ada 4. Berarti ini 0-nya 4, satunya 4. Berarti di sini 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16. Hasilnya berarti 240. Berarti untuk net mask dari slice 20 ini 255, 255, 240. Kayak gitu. Terus selanjutnya kita mau cari jumlah subnet. Jumlah subnetnya 2 pangkat X, X-nya 1. Di sini 1 yang kita lihat itu yang ini, yang paling terakhir di sini. Nah, yang terakhir ini kan satunya ada 4. Berarti di sini 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Berarti nanti kita bakal dapat 16 jaringan. Lalu jumlah host dari tiap jaringannya 2 pangkat Y. Y-nya itu 0. 0-nya tuh yang ini. Nah, ada berapa nih 0-nya? Ada 12. Berarti di sini 2 pangkat 12 dikurangin 2. Dapatnya 4094. Oke. Untuk block subnetnya ini 256 dikurangi angka terakhir 240. Berarti di sini 240. Hasilnya 16. Nah, kayak gitu. Terus kita mau perhitungan. Oke. Untuk networknya berarti di sini bakal yang pertama 172.16.0.0. Nah, berarti network selanjutnya itu 172.16. Nah, kan aku udah jelasin tadi kalau di slice 20 itu sampai ke slice 17 sampai 24 itu yang berubah itu di bagian ketiganya ini. Nah, berarti di sini 172.16.16 lagi titik 0. Kayak gitu. Terus selanjutnya lagi 172.16.16-nya tambah 16 lagi. 32 sesuai dengan banyak block subnetnya. Titik 0. Seterusnya sampai yang paling terakhir.
Kalau misalnya teman-teman hitung, itu yang paling terakhir sekitar, itu kan ada 16 ya. Berarti dapatnya 172.240.0. Sama nih kayak di subnet masknya ini. Tuh. Kayak gitu. Jadi subnet mask itu juga bisa nunjukin penomoran IP terakhirnya di networknya. Ya udah, tinggal aja hitung broadcastnya. Broadcastnya nih, di sini kan network selanjutnya itu 172.16.16.0. Nah, ingat yang paling gede itu 255. Berarti di sini 172.16.15.255. Karena kan setelah ini pasti dia bakal berubah jadi 172.16.0.16.0 kayak gitu. Karena 255 ini udah paling maksimal, dia jadi 0 terus nambah 1 ke berikutnya jadi 16. Host selanjutnya sama kayak yang pertama, 172.16.0.1. Nah, untuk host terakhirnya ini dikurangin aja 1 dari broadcastnya. 172.16.15.255. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya jumlah hostnya itu banyak sampai ribuan, kayak di contoh ini 4094, itu nggak usah capek-capek ngitung, tinggal lihat aja dari network selanjutnya dikurangi 1, itu alamat broadcastnya. Terus host terakhir itu satu angka sebelum alamat broadcast. Jadi lebih mudah buat ngitungnya. Kayak contoh berikutnya nih. Di sini kita mau nyari broadcast, kita lihat network selanjutnya itu 172.16.32.0. Berarti broadcastnya itu satu angka sebelum ini. Jadinya 172.16.31.255. Kayak gitu. Nah, berarti host terakhirnya itu 172.16.31.254. Yang pertama ini bukan 255 ya kawan-kawan, 254, salah. Kayak gitu. Host pertamanya ya udah satu angka setelah networknya, 172.16.16.1. Nah, didapatin deh jadi host terakhirnya, broadcastnya, meskipun jumlah host yang diperlukan itu mencapai ribuan. Untuk perhitungan kelas A pun sama sebenarnya, nggak jauh berbeda, cuman mungkin rank IP-nya yang ini kelas C, ini kelas B. Nah, ini kelas A. Kalau kayak di contoh tadi kan, kita bisa tahu kalau kelas A itu ranknya dari 0 sampai 127. Jadi untuk di contoh ini kita pakai kelas A itu IP-nya 10 titik 10 titik 10.0 aja deh biar gampang. Nah, pakai slash-nya 15. Sama kayak sebelumnya, kita hitung dulu subnet masknya. Jadi subnet masknya itu satunya ada 15, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ini 0. 1, 2, 3, 4. Dah, kayak gitu. Berarti 255, ini 0. Nah, ini kita tinggal hitung. Berarti di sininya 0, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi tinggal jumlahin aja 128 ditambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Tambah 8 tambah 4 tambah 2. Itu hasilnya
254. Oke, jadi kita dapat di sini itu perhitungannya 254. Jadi subnet masknya 255.254.0.0.0. Nah, terus jumlah subnetnya di sini berarti kita pakai yang ini. Pakai yang ini nih di sini. Jadi ini ada 7, berarti 2 pangkat 7 itu 128. Nah, jumlah hostnya adalah 0, berarti 0-nya tuh di sini nih. Di jumlah ini, dari 3 ini. Ini 8, 8, 16, berarti 17. 2 pangkat 17. Itu dikurangi 2. Coba hitung. 2 pangkat 17. 131.070 berarti. Berarti ini 131.070. Jangan lupa dikurangin 2 ya. Oh, 131.070. Berarti jumlah hostnya dari tiap subnetnya itu ada 191.070. Jumlah jaringannya 288, jumlah hostnya tiap jaringannya segini. Terus blok subnetnya 256 dikurangi, kita lihat yang paling terakhir di sini. 254. Berarti ini dikurangi 254. Berarti di sini 2. Nah, network pertamanya itu berarti network pertamanya 10.0.0.0. Terus network selanjutnya itu kan 2 blok subnetnya di sini. Nah, kayak aku bilang tadi, kalau di sini kalau dari 9 sampai 16 itu yang berubah itu pasti yang ketiganya, di baris ketiga ini. Kalau yang 17 sampai 23 itu yang berubah itu bentar. Oh ya, kalau 17 sampai 23 itu yang berubah tuh di bagian kedua yang sini. Nah, kalau yang 25 sampai 30 yang berubah tuh di bagian terakhir. Nih. Jadi itu perbedaan dari slash-nya. Slash 9 sampai 16 di bagian kedua. 16 sampai 24 di bagian ketiga. 25 sampai 30 bagian terakhir. Nah, berarti slash berikutnya 10 titik. Nah, ini kan blok subnetnya 2. Berarti di sini 10.2. Titik 0, titik 0, terus berikutnya 10.4.0.0 seterusnya sampai nanti yang paling terakhir itu nih 10.254.0.0 kayak gitu. Ya udah, tinggal hitung aja broadcastnya. Berarti kalau terakhirnya 10.2.000 itu tinggal hitung aja 10 titik, berarti satu angka sebelum 2.00 itu 1.255.255. Berarti host pertamanya itu di sini 10.0.0.0.1 karena kan satu angka setelah yang ini. Hostnya tinggal ikutin aja broadcastnya. Berarti 10.1.255 dikurangi 1.254. Kayak gitu. Contoh selanjutnya. Ini kita mau cari broadcastnya dulu. Ini kan 10.4.000 untuk network selanjutnya. Berarti di sini broadcastnya 10.3.255.255. Terus host pertamanya 10.2.0.1. Berikutnya 10.3.255.254. Nah, kayak gitu untuk perhitungannya. Jadi nggak usah hitung manual, tinggal kita lihat aja network selanjutnya broadcastnya tinggal dikurangi 1. Nah, host terakhirnya tinggal kurangi 1 dari broadcastnya. Sedangkan host pertama itu tambah 1 dari networknya.
Kayak gitu ya teman-teman untuk perhitungan subnetting kelas C, kelas B, kelas A. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau masih kurang paham, teman-teman boleh tanya langsung chat aku di WA. Nanti coba kita belajar sama-sama lagi. Terima kasih sudah mau menonton video ini.